Pada pagi hari ini memang sepanjang 1 bulan ini sehingga Christmas kita akan membawa firman tentang kelahiran Yesus, tentang Natal ya, supaya itu mempersiapkan kita ke arah merayakan Natal. Dan pada pagi hari ini saya ingin berbicara dengan kita tentang bintang, about stars, tentang bintang. Pagi ini saya berbicara tentang bintang yang membawa kepada Yesus. Saya ambil dari petikan Matius 2 ayat 9 hingga 11. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Telah mendengar kata-kata raja itu, terangkanlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka tiba-tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat itu disambung dengan ayat 12 itu kata, kerana diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, dalam kita baca, kita lihat dalam petikan ini, dia berkata bahawa dalam ayat 9 dikatakan bahawa bintang yang mereka mengikuti itu, bintang yang mereka lihat di timur itu berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Antara beratus juta bintang di langit, satu bintang itu menjadi bintang yang begitu terang, yang menerangi, yang dipilih Tuhan untuk membawa mereka dari tempat di mana mereka berada itu, dikatakan timur, dan berada sehingga mereka pergi ke Yerusalem dan seterusnya ke Bethlehem kepada anak Allah itu. Bayangkan dalam beratus juta bintang, satu bintang itu yang terang, dan saya percaya satu bintang itu adalah bintang yang paling dekat dengan matahari supaya dia dapat menerima terang itu. Bintang itu yang dipilih untuk supaya itu yang akan memimpin, menuntun mereka ke arah anak Allah itu. Nah, bintang ini adalah bintang yang lebih terang daripada bintang-bintang lain. Kita sangat bersyukur kerana Tuhan letak bintang itu sebagai terang, sebagai panduan bagi orang-orang Majus itu, sehingga ia dapat membawa mereka kepada anak Allah itu. Kerana tanpa bintang itu, pasti mereka akan terlepas detik yang paling bermakna di dalam hidup mereka. Amen. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam hidup kita, ada bintang yang Tuhan letak di dalam hidup kita, yang Tuhan pakai. Tuhan pakai untuk membawa kita kepada Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita lihat kembali waktu di mana kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, kalau kita pikir kembali, bila waktu saya terima Yesus sebagai Juru Selamat, bila waktu satu momen di mana saya mengalami Yesus secara pribadi, nah kita akan lihat bahawa mungkin ada seseorang yang Tuhan bawa dalam hidupmu yang menjadi bintang itu untuk supaya kamu dapat mengenal Yesus, supaya kamu dapat mengenal Dia secara pribadi. Dan bintang itu, yang pribadi itu bersinar terang seperti bintang. Amen. Dan saya dalam hidup saya bersyukur untuk kakak sulung saya. Bila saya merenungkan firman ini dan kata bintang dalam hidup kita, saya teringat kakak sulung saya, kerana saya dan adik-beradik saya, kakak saya, adik saya, kami menerima Tuhan sebagai Juru Selamat melalui kakak sulung saya. Kakak saya, dia beza umur antara kakak saya dengan saya adalah 11 tahun. Kakak sulung dengan saya 11 tahun. Jadi dia waktu saya masih di sekolah rendah, dia sudah habis form 6 begitu. Kemudian dia sambung pergi ke KL belajar di college. Pada waktu dia di sana, dia tinggal dengan aunty saya. Aunty saya itu Kristen, dan disitulah aunty saya bawa dia ke gereja. Waktu itu kami semua tidak kenal Tuhan, kami tauis, menyembah berhala, kita sebagai parents lah, kami just ikut saja. Dan aunty saya bawa kakak saya pergi gereja. Dan
dari situ dia kenal Tuhan secara pribadi. Dan setiap kali, sebulan sekali begitu dia balik dan dia akan mengungsikan dengan kami. Keadaan keluarga kami adalah di mana kami, mak bapak saya itu boleh katakan macam mana, bengis lah, garang lah, okay? Jadi waktu kami muda itu sangat takut parents. Kalau kakak-kakak saya itu selalu kena rotan, buat salah sikit memang kena rotan. Dan kami ya sangat takut lah. Jadi siapa yang kami ada itu cumalah is us, you know. Kami cuma ada 5 perempuan, 5 perempuan jadi sangat rapat. Okay, kami memang saling menjaga lah. Okay, jadi sangat takut parents, sebab parents sangat garang. Jadi bila kakak saya balik, saya ingat momen itu. Setiap kali dia balik kadang malam, dia akan bawa kami duduk atas katil 5 orang dan dia akan cerita dengan kami bagaimana Yesus datang, bagaimana dia mati di kayu salib bagi kami, bagaimana dia begitu mengasihi kami. Dan pada saya ingat lagi waktu itu bila dia cerita tentang bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib itu, bagaimana dia mati untuk kami, sampai kami yang kecil-kecil itu kami duduk menangis. Wah, ada Tuhan yang begitu mengasihi kami, kami dengar, and then we just cry, you know. Dan waktu itu saya ingat umur saya mungkin dalam darjah 4 begitu. First time saya dengar. Kemudian dari situ, dan kakak saya dan lepas itu dia tanya, do you want to accept Jesus as your Lord and Savior? Ya, begitu dia tanya. So then kami semua kata, ya, you know. It's just so innocent. Tapi saya ingat momen itu, saya ingat di dalam kepala saya bagaimana setiap kali kakak saya balik, kami sangat looking forward sebab di balik dia akan ada banyak cerita. Dan dia adalah bagaikan bintang di dalam keluarga kami, di mana dia membawa kami semua kenal Tuhan, kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami terima dia, kemudian pelan-pelan kami mulai lihat, kemudian ada perubahan dalam keluarga kami. Bapak saya berubah, akhirnya bapak saya terima Yesus. Kemudian pelan-pelan mak saya, keadaan seperti hidup kami lain selepas itu. Dalam keluarga kami, everything just change. Even ekonomi kami dulu mungkin mak bapak saya selalu bergaduh, mungkin sebab tidak tahu, mungkin kewangan tidak terbuka, saya tidak tahu. Tapi selepas itu everything change, you know. We start to see like, kenapa ada perabot baru lah, tiba-tiba ada TV baru lah, ada almari baru lah. It's like, you know, we have been blessed, you know. It's like God just blessed. Dan disitulah saya melihat bahawa this God is real, you know. Bahawa kenapa kakak saya boleh kongsikan, kerana dia katakan bahawa dia mengalami bahawa dia kata Tuhan ini adalah Tuhan yang benar. It's a real God. Dia kata sebelum ini, dia kata selalu, dia kata my parents will ajar dia, sebelum doa, sebelum exam, dia kata doa, you know, doa to the gods lah. Jadi doa dia kata tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi sejak dia kenal Tuhan sebagai Juru Selamatnya, dia kata saya doa, dan dia kata my prayers are answered. Dia kata it's like, dia kata it's real, you know, this God is very real. So bila dia cerita dengan kami, dan kami mula mempraktikkan berdoa, belajar untuk berdoa, kami melihat Tuhan menjawab doa kami. Dan disitulah perjalanan hidup kami sehingga mak saya juga terima Yesus. Amen. Jadi bila kita lihat kembali dalam hidup kita, saya percaya kamu dan saya, kamu juga mempunyai seseorang yang bagaikan bintang yang bersinar terang, yang menuntun kamu seperti dia seperti bintang yang menjadi panduan jalan untuk membawa kita kepada Juru Selamat kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh duduk sini kerana ada seseorang yang sudah menabur dalam hidupmu. Itu boleh jadi mungkin your parents, you know, boleh jadi orang tuamu, it can be your siblings, your abang, your adik, your kakak, ataupun seorang teman, seorang kawan. It can be a preacher, you know, it can be siapa, seorang pemimpin mungkin yang sudah memimpin kita untuk mengenal Tuhan. Amen? Amen. Nah, dalam Yohanes 3:16 berkata begini, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya percaya ramai di antara kita is very familiar with this verse. Bahkan mungkin kita ada hafal ayat ini. Dikatakan kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kerana Allah begitu mengasihi kita, maka Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kamu dan saya. Dia memakai bintang itu, seseorang yang dipakai oleh Tuhan maupun itu Roh Kudus untuk menuntun kita kepada Yesus. Amen. Nah, saat saya
saya terbaca satu cerita tentang begitu besar kasih Allah sehingga dia lahir ke dunia. Nah, ini ada satu cerita dikatakan begini. Nah, pada hari sebelum Christmas Eve, okay? Nah, ada seorang lelaki ini, dia duduk di depan. Ini adalah cerita di US lah. Jadi waktu itu kan di sana sejuk, we have snow, ada salji dan sebagainya. So it's very cold, sangat sejuk. Jadi mereka akan duduk biasanya di depan. Dia ada dia punya a fireplace, di mana mereka akan untuk keep themselves warm. Okay? So ada seorang lelaki ini, dia sedang duduk di depan api perapian itu. Dia sedang merenungkan apa maksud sebenar Christmas. Okay? Dan dia sambil dia merenungkan, dia berkata begini, dia katakan tidak ada maksudnya, dia kata Tuhan menjadi manusia. Tidak masuk akal, dia kata Tuhan menjadi manusia. Dia katakan kenapa seorang Tuhan yang begitu berkuasa, kenapa dia is all powerful, kenapa dia perlu mengungsikan, kenapa dia perlu turun menjadi manusia? Pasti ada cara lain. Dia katakan kenapa walaupun dia mau datang, dia lahir menjadi manusia, kenapa harus dilahirkan di kandang, di palungan? Dia katakan kenapa why God begitu berkuasa, kenapa harus lahir di palungan? Jadi dia rasakan, dikatakan pasti ada cara lain. Dia seperti tidak percaya begitu. Kemudian saat dia merenungkan itu, tiba-tiba dia terdengar di luar tingkap dia terdengar ada bunyi yang bising di luar. Okay? Rupa-rupanya bila dia pergi tengok, dia katakan itu adalah bunyi sekumpulan angsa. Okay? Sekumpulan angsa yang sedang struggle in the snow. Dia sedang bergumul, having a hard time in the snow. Jadi apa yang dilakukan, dia pun keluar daripada rumah dia itu. Dia cuba pergi untuk selamatkan kumpulan angsa itu. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia cuba mau bawa mereka masuk ke dia punya, mereka ada garage di situ. Okay? Di US dia garage, where it's warm. So dia cuba mau lagi dia mau cuba halau mereka, bawa mereka masuk. Lagi mereka menjadi lagi takut, lagi panik begitu. Okay? Jadi dia lagi fikir macam mana saya mau, dia kata macam mana saya mau untuk mereka faham bahawa apa yang saya mau lakukan ini terbaik untuk mereka. So kalau mereka di sana mungkin mereka akan mati kesejukan. Jadi lepas itu tiba-tiba dia katakan, dia terfikir kalau saya boleh jadi seperti mereka, salah seorang daripada mereka menjadi seperti angsa seperti mereka, pasti saya dapat komunikasi dalam bahasa mereka, pasti mereka akan dapat faham, pasti mereka akan dapat ikut saya masuk ke dalam garage itu. Jadi dalam dia fikir begitu, tiba-tiba dia seperti dia teringat apa yang dia sedang renungkan sebelum itu, bahawa cerita tentang Natal itu tidak lagi tidak masuk akal. Kerana disitulah dia faham bahawa kenapa Tuhan perlu menjadi manusia seperti kita. Dia perlu datang seperti kita, dan dia perlu lahir di palungan. Kenapa dia perlu lakukan itu? Untuk menyelamatkan manusia, supaya dia dapat merasakan apa yang kita rasakan, supaya dia dapat untuk menyatakan betapa dia mengasihi kita. Dari situ dia baru tiba-tiba seperti ada wahyu baru tentang cerita ini. Amen. Jadi dalam kita dengar cerita ini, mungkin ramai di antara kita di sini, especially the youth, di mana kebanyakan lahir dalam keluarga Kristen. You are born in a Christian family, but God has used your parents. Tuhan pakai ibu bapa kamu untuk menuntun kamu, untuk bring you to come to know Christ personally, untuk membimbing kamu ke jalan yang benar, untuk membawa kamu supaya kamu mengenal Yesus dengan lebih dalam lagi. Jadi apa yang saya ingin galakkan kita pada pagi hari ini adalah supaya kita renungkan, kerana Tuhan meletakkan seseorang. God has put somebody to be that star, untuk menjadi bintang itu. Mungkin ini adalah waktu untuk kita merenungkan, can I be that star to somebody? Bolehkah saya menjadi bintang itu untuk menuntun seseorang untuk mengenal Yesus dengan lebih dalam? Dalam waktu this Christmas time, dalam waktu Natal ini, di mana kita mungkin akan jumpa sanak saudara, and sometimes Christmas has become menjadi sesuatu yang pagi, okay, kita pergi ke gereja, kemudian after that come back is berpesta
star already, and it lost that meaning. Tapi dalam waktu ini mungkin kita boleh fikirkan, mungkin dalam waktu kita spend time with our loved ones or with some friends, adakah ada kesempatan itu? You can pray for that kesempatan. Tuhan, bolehkah saya mengungsikan about Christ to somebody? Mungkin mereka kenal Tuhan, mereka kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi how deep has God make an impact in their life? Bahwa Tuhan bukan hanya untuk datang untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita dari neraka ke syurga, tetapi God wants to give us a life that is full. Bahwa hidup ini ada maknanya, there's a purpose to live. Is there somebody that we can be that star? That's satu hari, wow, you can think of, wow, somebody you say, yeah, Pastor Joe has been a star to me, Dialah yang membawa saya mengenal. Isaac has been that star, or he's, this good friend yang membawa saya, dia yang membawa perubahan besar dalam hidup saya. Amen. Nah, that brings us to our second point, ayat 10 dan 11. Teruskan dan berkata begini, dikata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Nah, ketika mereka mengikuti bintang itu, akhirnya bintang itu membawa mereka kepada Yesus yang pada waktu itu, saya percaya waktu itu Yesus sudah, karena perjalanan mereka dari timur, kemudian ke Yerusalem, ke Bethlehem, itu mengambil waktu yang berbulan-bulan lamanya. Okay, so it has already, Yesus bukan lagi di palungan. Okay, it says that di rumah itu. Tapi saya percaya bahwa rumah itu adalah rumah yang biasa. It's just a common, a normal house. Okay, karena saya percaya Yusuf dan Maria, they won't be able to afford, a luxurious home. Jadi kita melihat bahwa mengikuti Yesus itu, how following Christ itu akan ada kalanya membawa kita ke palungan. It can lead us to a stable, lead us to a stable atau ke tempat yang biasa, tapi bukan di istana. Orang Majus ini, mereka menyangka bahwa raja di atas segala raja akan dilahirkan di istana. They thought that he will be born in the palace. Itu sebabnya pada awalnya mereka ke Yerusalem untuk mencari Yesus di istana. They went to find Jesus in the palace. Namun bila mereka mengikuti bintang itu, akhirnya bintang itu tidak membawa mereka ke istana. It didn't bring them to the palace. He's not there. The King of Kings is not in the palace. Dia tidak ada di istana. Tetapi ia membawa mereka, akhirnya mereka menemukan Yesus, Raja di atas segala raja itu di tempat yang biasa. In just a palungan. Nah, mengapa Tuhan membawa kita ke palungan? Biasanya bagaimana kalau kita lihat bagaimana jika kalau kita mengikuti bintang itu, seseorang yang mungkin membawa kita mengenal Yesus, tapi setelah kita mengenal Yesus, kita melihat bahwa ia membawa kita ke palungan. It brings us to a tempat yang biasa. Mungkin kita ada tanggapan bahwa pastinya following Christ is all bed of roses, pasti semuanya enak, semuanya baik. Tetapi bukan itu yang terjadi. Kita mungkin mengharapkan semuanya baik. Kita harapkan hidup seperti enak seperti di istana. It's like a palace, like everything is provided for you. Tetapi di dalam kita mengikut Yesus pasti akan ada kesukaran. Pasti there will be difficulties in life. Because Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa mengikuti Dia hidup kita akan senang. Kalau kita lihat murid-murid Yesus, kita lihat hidup Paulus, they had a difficult life. Tidak senang hidup yang mereka lalui. Tetapi dalam waktu kesukaran mereka, dalam kesusahan mereka, dalam pergumulan mereka, in every challenge that they face, Tuhan ada di situ. Amen. Tuhan bekerja, Tuhan lakukan mukjizat. Ada kalanya kita pikir bahwa if my life is not smooth sailing like in the palace, mungkin kita pikir kalau hidup saya itu tidak sempurna, tidak lancar seperti di istana, mungkin kita pikir bahwa Tuhan tidak beserta kita.
Tetapi firman Tuhan dalam Matius 1:23 seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, dikatakan dia akan dilahirkan bagi kita Immanuel. He said that dia adalah Immanuel. And Immanuel bermakna Allah menyertai kita. God is with us. Baik di lembah maupun di gunung, Tuhan tetap beserta kita. Dalam waktu di mana kita mungkin sedang bergumul mungkin dengan suatu penyakit, mungkin kita dihadapkan dengan suatu penyakit, mungkin kita sedang dihadapkan dengan anak yang sakit, ataupun mungkin kita ada di mana ada ahli keluarga yang meninggal. Dalam waktu kita kekurangan, kita percaya bahwa Allah tetap menyertai kita. Amen. Nah, mengikuti Yesus itu pasti akan ada hari-hari di mana kita rasa seperti di palungan. Kita bersyukur, hari-hari di istana where everything, pasti akan hari-hari yang baik, where everything is smooth, everything is good, semuanya baik. Tetapi mengikuti Yesus pasti akan ada hari-hari di mana kita rasa seperti di palungan, di tempat yang biasa, where you feel that everything is just normal, or di waktu yang sukar, in the stable, dalam palungan di mana tidak semuanya enak. You're surrounded by benda yang it may not be nice, okay? Di mana ada kita mengalami kesukaran. Tetapi di waktu itulah, di waktu kita di lembah, itu adalah waktu di mana kita paling, saya percaya kita paling menemukan Yesus. Kita paling menemukan Tuhan di waktu di lembah. Setuju? Di waktu kita paling sukar is where you really find God. Memang of course di waktu kita semuanya baik, ya kita bersyukur, God is so good, God is so good. But it's when you are in the valley, it's when you go through a difficult situation. Dan saya percaya setiap daripada kita pasti akan mengalami waktu yang sukar itu. Disitulah kita mengalami Tuhan. Amen. Jalan untuk mengikut Yesus itu tidak senang, sebab Yesus sendiri juga melalui jalan yang sukar. Ibrani 5:8 berkata bahwa sekalipun ia adalah anak, ia tetap belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amen. Nah, Yesus taat sampai mati. Ya, Yesus taat sampai mati. Yesus juga mengalami hidup yang sukar supaya kita ada hidup yang berkelimpahan di dalamnya. Dia melalui jalan yang sukar supaya dia dapat merasakan apa yang kita alami sebagai manusia. Begitulah besarnya kasih Tuhan untuk kita. Dan saya percaya pada saat ini, kalaupun kamu sedang mengalami suatu waktu seperti kamu merasakan seperti kamu sedang berada di lembah, kamu sedang berada di palunganmu, percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan sedang menguatkan kamu, dan Tuhan akan membawa kamu dari palungan ke istanamu. Amen. Akan ada Tuhan sedang is in a journey. God is in a journey to bring you from your stable to your palace. Amen. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu setia, dan dalam segalanya, dalam semuanya, akhirnya dia akan dimuliakan. Nah, perkara yang ketiga adalah bila kita lihat ayat itu, dia bersambung dengan ayat 11, dikatakan bahwa lalu sujud menyembah dia. Nah, waktu orang Majus itu, bila mereka sampai, mereka melihat Yesus anak itu, dan mereka lalu sujud menyembah dia, dan mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Okay? Nah, kita lihat bahwa ketika mereka menemukan Yesus, mereka membawa persembahan yang harum di depan Yesus, kerana dia layak ditinggikan, kerana itu adalah raja di atas segala raja, itu adalah Mesias, sang juru selamat. Walaupun mereka cuma menemukan Yesus itu di tempat biasa, they only found it in just a normal place, tidak seperti yang mereka sangka. Tetapi dalam waktu itu juga mereka belajar untuk menyembahnya. Kerana saya percaya ada sukacita yang besar yang mereka temukan waktu mereka jumpa. Akhirnya bayangkan mereka ikut bintang itu. That bintang, mereka ikut, and then it's like suddenly, for so long, berapa
And akhirnya mereka jumpa, and there was such a great joy. Dan akhirnya bila mereka jumpa itu, they just bow down and worship Him. Dan mereka tidak tahan pemberian mereka hanya kerana mereka menjumpai Yesus di tempat yang biasa. Mereka tidak menunggu sehingga mereka berada di istana. They never wait until they are at the, di tempat yang mewah, where everything is all good, everything is just smooth sailing. Baru mereka menyembah Tuhan, baru mereka memberikan pemberian yang terbaik. Dalam waktu kita di lembah kita, dalam waktu kita di palungan, dalam waktu di mana kita mengalami kesusahan, kesukaran, belajar untuk menyembah Tuhan di waktu seperti itu. Belajar untuk, you can still give. Give doesn't mean it has to be material. You can give God. Kita boleh memberi waktu kita, kita boleh memberi pelayanan kita. Ada banyak cara kita boleh memberi. But kita tidak perlu menunggu sehingga semuanya ada. Like, everything is ready. Like, everything, you have everything. Dan baru kamu terima Yesus. Saya ingat waktu bapak saya terima Yesus itu, sebelum itu, berapa kali kami tanya dia, dan dia katakan tunggu, dia kata wait, I want my life to change. Saya kata, so bapak saya dulu dia ada merokok juga, kemudian dia agak panas barang, so to him is that saya mau berubah dulu, I want to change first, dan baru saya mau terima Yesus. But then later on, baru dia sedar bahawa it is not me who change, bukan saya yang berubah menjadi baik, baru saya layak diterima oleh Tuhan. Tetapi kerana Tuhan yang bekerja dalam hidup saya, kasih karunia Dia yang memungkinkan saya untuk berubah, itu yang mengubah saya, dan akhirnya, dan bukan atas pekerjaan dia sendiri. Dan selepas dia sedar itu, he just give his life to God, Dan saya ingat lagi waktu itu saya mungkin form 4, sudah form 2 atau form 4. Kami sekeluarga, kami adik-beradik bersama dengan bapa saya, kami semua dibaptis sama-sama di gereja. And it was a beautiful moment. Kita tidak perlu tunggu sehingga semuanya baik, where everything is all smooth and all good. Baru kita boleh datang menyembah Tuhan, baru kita boleh membawa pemberian kita kepada Yesus. Nah, Efesus 3:18 dia berkata, aku berdoa, mungkin pemusik boleh maju. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama, boleh kita baca sama-sama ya? Efesus 3:18, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amen. Nah, ini yang Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Bila kita dapat tangkap, kita dapat mengecapi betapa Tuhan mengasihi kita, tidak sukar untuk kita menyembah Tuhan. It's not difficult to raise up our hands, untuk kita menyembah Tuhan. Tidak sukar kerana bila kita dapat mencapai, when you know how much your Father God in heaven loves you. Bagi kita yang mungkin remaja atau the youth, kita tidak cuma go to our parents when we want something. It's not only when I go, I want money, I want something, I want an iPad, I want something, baru kita pergi kepada mereka. But it's out of the relationship, hubungan yang kita ada dengan ibu bapa kita, and we know that they love us, that they love us. Dan kerana ada perhubungan itu, kita percaya, kita tahu bahawa semuanya yang lain akan disediakan untuk kita. Amen. Nah, it says betapa lebarnya, how wide, betapa lebar, how wide is God's love for us. Kasih Tuhan itu begitu lebar sehingga dia dapat mencapai kita. Tidak kira berapa jauh kita jauh dari Tuhan. No matter how far you run away from God, that is how far God's
matter, it's how much sin, that you have. God says that His love is so high, begitu tinggi sehingga Dia dapat melihat melampaui kesalahan kita, dosa kita itu. And how deep is God's love? Begitu dalam sehingga Ia dapat mencapai kita. Tidak kira betapa dalamnya kita jatuh. No matter how deep you fall, always come back, kembali kepada Tuhan, kerana itu adalah kasih Tuhan. It's how deep, how long, how high, and how deep God's love is for us. Amen. Nah, saat ini bila kita melihat kembali kepada kesetiaan Tuhan, kita percaya dan kita bahawa dalam segala keadaan Tuhan sedang bekerja untuk kita kerana Dia mengasihi kita. Tuhan akan membangkitkan hidup kita dari palungan kepada suatu hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Dan kita perlu percaya kepada waktunya Tuhan. Tidak semestinya bila kita ada, kita kaya dengan material. Bila kita rasa, when I'm rich with wealth, then I'm rich, then I'm blessed. Itu adalah cara pikir dunia. Karena it's when bila saya kaya dari segi material, then it's when I'm rich. But it's not, because it's His blessing. Berkat Tuhan itu jauh daripada the material things. Because blessing, kebaikan Tuhan itu is God can bless you in terms of kesihatan, and ada keluarga. There's many other ways that Tuhan boleh berkati kita. Dan saya percaya bahawa Tuhan akan terus lakukan